Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Kita memuji syukur karena Tuhan selalu memimpin hidup kita. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari sama-sama mendengar sebuah renungan. Sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Allah, kami sembah kepadamu. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang sentiasa memberikan kepada kami kasih, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami dapat mengetahui bagaimana Tuhan memimpin kami saat ini juga untuk mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Kasih yang Hebat dan Kesetiaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat renungan di dalam Mazmur 117 ayat kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam ayat kedua dan terakhir daripada Mazmur pendek ini diberikan dua sebab mengapa segala bangsa dan segala suku bangsa harus memuji Tuhan. Pertama, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kedua, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Hari ini, di mana 50% perkawinan berakhir dengan perceraian. Kalau kita ingin lihat bagaimana begitu ramai perceraian yang terjadi, kita boleh buka dalam media-media. Kita akan melihat berita di sana, terdapat banyak perceraian. Nah, kita kena ingat, terdapat penghiburan apabila mengetahui bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan adalah hebat dan tidak berkesudahan. Walaupun kita melihat ataupun kita sering melihat ada perceraian, tetapi kita kena ingat bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu sebenarnya lebih hebat. Dan jikalau ada kasih, ada Tuhan dalam hidup, maka perceraian tidak akan berlaku. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah dibandingkan dengan pasir yang selalu beralih dan berpindah mengikut gerakan angin dan ombak. Sebaliknya, Tuhan sering dibandingkan dengan batu. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Mazmur 78 ayat 35. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Mazmur 61 ayat 2. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat kedua. Kita lihat di sini bahwa Tuhan dinyatakan sebagai batu. Kenapa? Kalau sebagai pasir maka berubah-ubah, tetapi sebagai batu di mana tetap sama, tidak pernah berubah. Inilah yang kita inginkan juga dalam kehidupan kita. Apabila kita dalam pernikahan, seperti contoh tadi, kita akan tetap teguh dalam kasih kepada suami istri, kita tetap teguh dalam kesetiaan suami istri, dan juga tetap teguh dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu ini kita diperingatkan bahwa hanya Tuhan tempat untuk kita bergantung sebagai seorang umat Tuhan. Sama seperti dalam Mazmur 117, Mazmur terakhir dalam Mazmur 150 juga bermula dan berakhir dengan frasa yang sama, haleluya.
Betapa suatu cara yang sungguh sesuai untuk mengakhiri perjalanan rohani kita selama 1 bulan melalui buku Mazmur ini. Walaupun Mazmur sering memfokuskan pada keadaan manusia yang telah tenggelam dalam kesedihan, penderitaan, dan kelemahan, namun kasih karunia Tuhan yang mengagumkan telah dan akan terus mengeluarkan hasil-hasil yang mengagumkan. Saudara-saudaraku, dunia sekarang penuh dengan manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Sesama manusia sehingga mudah untuk merasa tawar hati dan terlalu sinis, serta kehilangan harapan bahwa perubahan sebenar boleh berlaku kepada manusia. Tetapi kita lihat buku Mazmur mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya menjadi penguasa secara keseluruhan, dan kemampuannya untuk mengubah kehidupan adalah sama seperti ketika tukang kayu itu berjalan di tepi Laut Galilea. Dia masih berjalan hari ini dalam kalangan kita melalui pelayanan Roh Kudus dan para malaikatnya. Untuk semua ini kita boleh katakan haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini di mana memperingatkan kepada kita tetap teguh, setia kepada Tuhan. Selain itu, di dalam kehidupan kita harus tetap dapat merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Tuhan. Pada waktu ini, saya ingin mengajak kepada kita, mari kita kuatkan iman kerohanian kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berkati kami yang telah mendengar firman Tuhan agar kami dapat mengerti bahwa kami harus setia kepada Tuhan selama hidup kami ini. Terima kasih peringatan Tuhan ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin.